di Syekh Alim Al-Alama Syekh Zainuddin Abdul Aziz wa ila hadrati sahibil kitab Sayyidi Syekh wa infa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'atihim wa adab Sallillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wa la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat kembali bermuajahah dalam rangka thalabil ilmi, dan mugi derap langkah kaki kita, kumpul kita di majelis ini diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni segala dosa kita, dan kita semuanya dijadikan hamba-hambanya yang syakura. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salatan wa salaman daimaini wa mutalazimain ila habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'at tabi'in, masyayikh dan guru-guru kita. Dan mugi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat yang akan mendapatkan syafaat uzma di yaumil qiyamah, dan kita ditutup hidup di alam dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari pembahasan kita pada pertemuan yang sebelumnya. Di dalam pembahasan fikih, maka kesempatan kali ini mari kita buka kitabnya, yakni Fathul Mu'in, dan kita akan mempelajari tentang kewajiban seorang muslim di dalam bulan Ramadan, yakni adalah zakatil fitri atau disebut dengan zakat fitrah. Di dalam halaman yang ke-50, al-muallifil kitab menjelaskan wa tajibul fitrah, wa tajibulan wajib opo al-fitratu zakat fitrah. Ai zakatul fitri summiyat bidzalika lianna wujubuha bihi. Wa tajibulan wajib opo al-fitratu zakat fitrah. Ai yakni zakatul fitri, yakni zakat fitrah. Wa sumiyat lan diarani opo al-fitrah bidzalika kelawan aran fitrah. Lianna wujubuha krono wajib zakat fitrah bihi krono iftar.
Poin yang pertama yang ingin disampaikan oleh muallif, bahwa yang namanya zakat fitrah ini diambil istiqaqul kalimah min kalimatil iftar. Iftar itu artinya apa? Buka puasa. Biasa kita menyebutnya dengan iftar. Nah, maka kalimat fitrah yang ada di dalam fitri ini diambil dari kata aftara yuftiru iftaran wa fitratan. Aftara telah berbuka wong, yuftiru sedang berbuka, iftar pembukaan, wa fitrah, dan fitrah ini juga diambil dari istiqaqul kalimah aftara. Dinamakan dengan zakat fitrah karena kewajiban membayar zakatnya bihi disebabkan dengan kita buka puasa. Kewajiban seseorang membayar zakat fitrah itu karena nanti mu'alif akan menjelaskan ada asbab-asbabnya. Apa asbabnya? Di antaranya adalah seseorang telah sampai kepada waktu di akhir bulan Ramadan. Kalau umur seseorang belum sampai ke akhir Ramadan, maka orang tersebut tidak masuk ke dalam wajib bayar zakat fitrah. Karena tidak menemui akhir Ramadan. Dan disebabkan kewajibannya itu adalah sampainya seseorang pada akhir Ramadan, maka zakat yang dibayar 1 tahun sekali itu disebabkan karena orang tersebut sampai ke iftar dari akhir bulan Ramadan. Nah, berarti termasuk salah satu kitab yang menegaskan bahwa fitrah di situ bukan diambil dari kullu maulidin yuladu alal fitrah, kan gitu. Ada kalimat fitrah, tapi untuk al-mu'allif di dalam kitab Fathul Mu'in ini beliau menegaskan bahwa istiqaqul kalimat fitrah diambil dari kata aftar. Wa furidat lan diwajibkan Ramadana seperti puasa bulan Ramadan fisani sinil hijrah, di dalam tahun kedua hijrah. Diwajibkan puasa juga pada tahun kedua setelah hijrah di kota Madinah. Begitu juga diwajibkan membayar fitrah, zakat fitrah juga pada tahun kedua setelah hijrah. Kemudian waqala al-Waqi, dan Imam al-Waqi yakni adalah guru daripada Imam Syafi'i. Ada syekh namanya Syekhul Waqi. Beliau ada di kota Mesir. Beliau menegaskan pentingnya zakat fitrah ini adalah zakatul fitrah li syahri Ramadan kasajdati sahwi lis-shalah. Zakat fitrah untuk bulan Ramadan seperti posisi sujud sahwi di dalam sholat. Tahburu naqsas saum kama yajburu sujud dan naqsas sholat. Wa yu'ayyiduhu ma sahha annaha tuhratun lis-shaim minal lagwi war-rafas. Dan zakat fitrah tadi
ini menambal daripada kekurangan-kekurangan puasa sebagaimana menambalnya sujud sahwi di dalam sholat dari perkara yang tidak menyebabkan sahnya sholat itu dari berupa lagwi warrafas. Asy-Syekhul Waqi ternyata menegaskan bahwa pentingnya kita melaksanakan zakat fitrah itu seperti seseorang sholat dan dia lupa. Kalau kita sholat lupa, maka digantilah sunnah abad yang ditinggalkan dengan apa? Dengan sujud sahwi. Nah, kita pun ternyata di dalam puasa ini, walaupun terkadang perkara tersebut tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi dan membuat nukson di dalam puasa kita. Contoh misalnya kemarin lagi viral banget ini, JJS jalan sore-sore kemana? Ke Ayon ya. Itu dari mulai lampu merah sampai Ayon sendiri macetnya luar biasa. Nah, itu orang jalan-jalan ke sana, ya. Tujuannya apa? Pengen JJS jalan-jalan sore dalam kondisinya puasa. Niatnya ingin kita jalan-jalan, tetapi di dalam perjalanan kita menuju tempat tersebut banyaklah pandangan-pandangan kita. Ada yang dinamakan rofas. Rofas itu adalah dosa-dosa kecil. Kayak kita lewat di tengah jalan, kudunya mah seorang muslim tidak boleh melihat yang bukan mahramnya, apalagi auratnya gitu ya. Yang bukan mahram aja tidak boleh, apalagi melihat yang seharusnya tidak dilihat. Batal enggak puasanya ketika kita yang melihat bukan mahram? Tidak batal, tetapi rofas. Apalagi kita melihat jalan-jalan sore masuk mall, wah luar biasa. Itu yang mulai ada yang orang yang ketutup auratnya, ada yang tidak ketutup auratnya, tidak sengaja lewat di depan mata. Nah, inilah yang ditambal oleh apa? Oleh zakat fitrah. Maka seseorang yang melaksanakan zakat fitrah, maka seperti dia menutup sholat yang dia lewati, sunnah yang walaupun posisinya adalah sunnah, tapi di dalam Syafi'i kalau ada abad yang kelewat, maka digantilah dengan sujud sahwi. Walaupun sunnah tersebut tidak menentukan sholat tersebut akan batal. Contoh kita meninggalkan kunut ya di dalam sholat subuh inda Syafi'i, kalau kunut ini kelewat maka digantilah dengan sujud sahwi. Tapi kalau kita enggak kunut gimana? Kalau kita enggak kunut maka tetap sholatnya subuh sah. Kalau ini adalah sunnah min sunnatil ab'ad. Nah, begitu juga kita puasa. Oh, walaupun tadi ngelihat yang rofas ataupun yang bukan haknya kita untuk dilihat, maka apa? Maka dengan kita menunaikan zakat fitrah, maka insya Allah ini Allah akan tutup perkara rofas dan perkara lago. Apa lago? Lago itu perkara yang gak ada gunanya. Lago. Contoh gimana? Contoh kita ketika kita lagi puasa, gitu ya. Ini tidur dari pagi sampai sore. Tidur dari pagi sampai sore. Kalau diniatkan, ya Allah, saya pengen tidur nih. Karena daripada saya tidur, daripada saya bangun, saya melakukan maksiat, melakukan perkara munkarat, mendingan saya tidur. Nah, tidurnya baru ibadah. Terhindar dari maksiat. Tapi kalau tidurnya, hari ini tidur, besok lagi tidur, besok lagi tidur, dan itu tidak diniatkan untuk terhindar dari maksiat, ini bisa dikatakan lago, nggak ada gunanya.
Nah, perkara-perkara yang tidak ada gunanya tadi, oh alhamdulillah ditutup dengan apa? Dengan kita membayar zakat fitrah. Nah, kewajiban zakat fitrah ini ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang fardunya kita melaksanakan zakat fitrah adalah zakatul fitri sa'an minat tamri au sa'an minas sa'ir alal abdil wal hurri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabir wa amara biha an tuaddiya qabla al khuruji ila shalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan zakat fitrah itu adalah satu daripada minas syair dari gandum. So'an minat tamri, satu daripada tamr, atau satu daripada syair, gandum, kepada seorang hamba dan orang yang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar maupun kecil, dan memerintahkan untuk dilaksanakan qabla khuruji ila shalah, sebelum dilakukan berangkat dia menuju salat. Di dalam riwayat Ibnu Abbas ditambahkan, man adaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang melaksanakan zakat fitrah sebelum melaksanakan shalah, maka dia adalah zakat yang diterima. Wa man adaha ba'da shalah, barang siapa yang melaksanakan salat, barang siapa yang membayar zakat setelah salat, maka zakat tersebut fahiya shadaqatun minas shadaqat, menjadi sedekah daripada hitungan-hitungan sedekah yang lain. Hadis menegaskan bahwa pentingnya zakat fitrah. Secara istiqaq sudah kita ketahui, kemudian posisinya tadi dianggap oleh Ibnul Waqi bahwa posisi zakat fitrah sangat penting untuk menambal puasa kita. Lalu siapakah orang yang wajib untuk membayar zakat fitrah? Maka ditegaskan di sini. Zakat fitrah itu bi ghurubil lailatil fitri. Bi ghurub, baknya bi asbabiyah. Bi ghurubi kelawan sebab. Surupe samsun. Bi ghurubi syamsi kelawan surupe srengenge. Kelawan disebabkan tenggelamnya matahari lailati fitri di dalam malam akhir Ramadan, malam fitrah. Min Ramadana, saking bulan Ramadan, ai bi idraki akhiri juz'im minhu wa awwali juz'im minasyawwal. Yakni adalah bi idraki kelawan nemui, disebabkan dengan menemui seseorang akhir juz, akhir bagian daripada bulan Ramadan, dan awal juz daripada bulan Syawal. Karakteristik orang yang wajib bayar zakat fitrah ini ada asbabnya. Apa asbabnya? Tadi seseorang yang menemui hari terakhir di bulan Ramadan dan menemui awal Syawal. Berarti yang dihitung, oh Ustadz, yang dimaksud awal Syawal itu kapan? Oh ternyata kalau hitungan Qamariyah beda, jamaah rahimakumullah, dengan hitungan Syamsiyah. Kalau hitungan Syamsiyah kita atau Georgian ya, ini pergantian malam terjadi
pada 12.00 atau jam 12 malam. Berarti kalau 00:01 maka ini sudah masuk hari setelahnya. Berbeda dengan Islam, hitungan Hijriyah, hitungan Qamariyah, maka perubahan hari bukan terjadi pada jam 12. Tetapi inda ghurubi syamsi, ketika matahari tenggelam. Oh, berarti dihitung dari waktu maghrib. Waktu maghrib ilal maghrib itulah perputaran satu hari di dalam Qamariyah. Kalau ada orang yang menemui akhir Ramadan, kaki yang pertama ada di akhir Ramadan. Kaki yang kedua dia menemui awal Syawal. Maka orang tersebut adalah karakteristik yang wajib membayar zakat fitrah. Oh, berarti kalau ada orang yang diberikan umurnya sampai ke akhir Ramadan, maghrib juga dia masih hidup, maghrib juga malam lebaran dia masih hidup, maka orang tersebut wajib membayar zakat fitrah. Oh, kalau anak kami bagaimana Ustaz? Saya punya anak, dia lahir waktu asar. Lahirnya waktu asar. Alhamdulillah, walaupun sesar, ini emaknya selamat, anaknya selamat. Asar dia lahir, malamnya dia masuk Idul Fitri, walaupun umurnya baru sekian jam, karena dia menemui akhir Ramadan, awal Syawal, maka wajib bayar zakat fitrah. Oh, kalau yang ini bagaimana? Kalau yang ini mah lahirnya beda. Yang tadi mah awal akhir Ramadan atau waktu asar tadi. Kalau yang ini mah ba'da maghrib, Ustaz. Kalau yang ba'dal maghrib bagaimana nih? Ada anak yang lahir ba'dal maghrib. Wajibkah dia membayar zakat fitrah? Tidak wajib. Kenapa? Karena kaki yang satu tidak dia temui. Apa? Dia tidak menemui akhir Ramadan. Kalau ada orang yang menemui akhir Ramadan, menemui malam atau awal Syawal yakni ba'da maghrib, maka orang tersebut wajib bayar zakat fitrah. Ya, gitunya. Jadi untuk karakteristik orang yang wajib bayar zakat fitrah, ini sebenarnya sangat jelas sekali. Harus ada dua kakinya. Kaki yang pertama di awal Syawal, kaki yang kedua akhir Ramadan. Oh, kalau yang itu bagaimana Ustaz? Dia mah alhamdulillah awal Ramadan mah masih dikasih umur. Pas ketika tanggal 29 itu Allah cabut umurnya. Meninggal dia di akhir Ramadan. Maka wajib enggak Ustaz bayar zakat fitrah? Maka jawabannya adalah tidak wajib. Kenapa? Karena dia tidak menemui awal Syawal. Nah, kalau orang yang menemui akhir Ramadan, menemui awal Syawal, maka dialah orang yang wajib membayar zakat fitrah. Begitu juga dijelaskan. Maka di sini sangat jelas sekali. Barang siapa yang memiliki contoh, fala tajibu bima hadasa ba'dal ghurub. Maka tidak wajib perkara yang terjadi setelah ghurub min waladin, daripada kelahiran seseorang. Oh, kalau ada anak yang lahir setelah ghurub tadi ba'dal maghrib, maka juga tidak wajib bayar zakat fitrah. Karena apa? Tidak menemui awal, tidak menemui akhir Ramadan. Atau wa milkin, dia memiliki milik budak. Wa islamin, dan Islam, wa ghaniin, lan ghani. Dan wajibnya membayar zakat fitrah adalah amman talzimuhun nafaqatuhu bi zauziyatin au milkin au qarabatin.
Dan wajib membayar zakat fitrah ay angkulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim talzimuhun nafkah yang wajib bagi dia menafkahinya bizauziyatin kelawan sebab pernikahan au milkin atau kepemilikan au qarabatin atau karena kekerabatan. Seseorang wajib membayar zakat fitrah adalah bagi siapa yang wajib dia nafkahi. Maka jelas kalau dikatakan kalau istri itu tidak wajib bayar zakat fitrah. Kenapa? Yang wajib bayar zakat fitrah mah bukan istrinya tapi siapa? Suaminya. Bapak yang wajib bayar zakat fitrah. Anak tidak wajib bayar zakat fitrah. Yang wajib siapa? Yang wajib adalah orang yang menafkahi dia. Siapa? Suaminya, bapaknya. Nah, maka bapak ini adalah orang yang wajib bayar zakat fitrah. Wajib bayar zakat fitrah untuk siapa? Oh, kami punya istri satu. Oh, berarti yang ini zakat fitrahin. Anaknya bayar zakat fitrah. Kalau biniknya lebih daripada satu, maka itu yang wajib bayar zakat fitrah. Siapa yang berada di dalam tanggungan nafkahmu bijauziyatin karena sebab pernikahan tadi, maka inilah yang wajib dibayar zakat fitrah. Asbabnya apa? Pernikahan. Oh, karena pernikahan awalnya orang ini adalah tidak saling kenal. Menikahlah dia karena ada asbab jauziyah, maka istri tadi yang ada di dalam tanggungan nafkahnya, maka istrinya kudu dibayarin zakat fitrah. Atau wamilkin, atau karena kepemilikan. Contoh misalnya dia punya budak, beli budak nih. Ataupun memiliki hamba sahaya. Budaknya tidak wajib bayar zakat fitrah, walaupun dia wajib mengeluarkan, tapi yang bayar mah bukan dia. Siapa? Sayyidnya, tuannya. Au qarabatin, atau karena kekerabatan. Kekerabatan apa contohnya? Oh, orang tua kami tidak mampu. Oh, orang tua kami tidak ekonomi mapan. Anaknya yang sudah disekolahkan punya banda bagus, punya nasib bagus, punya jabatan. Udah mak, gak usah bayar zakat fitrah. Biar kami yang bayarkan zakat fitrah. Orang tuanya dia bayarin. Atau saudara-saudaranya. Udah, untuk tahun ini maka kami akan membuat apa? Kami akan traktir nih. Traktir apa? Traktir zakat fitrah. Traktirin itu. Di satu keluarganya dibayarin semuanya. Nah, boleh dengan apa? Dengan kekerabatan. Boleh seseorang membayar zakat fitrah dengan apa? Dengan asbab zauziyah atau asbab milkiyah atau asbab qorabiyah. Nah, kemudian wa in faddala an yaumil idi wa lailatihi. Nah, orang yang wajib bayar zakat fitrah tadi, ini wajib kalau apa? Kalau ada faddula, kalau ada kelebihan. An yaumin idin wa lailatihi, di hari Idul Fitri, wa lailatihi, dan malamnya. Orang yang wajib bayar zakat fitrah itu, kalau dia kira-kira di pendaringannya, di dapurnya masih ada sisanya daripada beras untuk di hari Idul Fitri sampai malamnya. Kalau itu di pendaringan aja sudah nggak ada itu beras, ya, nggak ada itu beras, maka orang tersebut termasuk orang bukan yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kira-kira di Hagar Asri ada nggak orang yang di pendaringannya nggak ada beras? Hah? Ustaz, beras mah kagak ada, di ATM banyak duitnya. Ya gitu ya. Oh, maksudnya adalah apa? Oh, orang tersebut ini punya rezeki yang berlebih. Ada duit yang tersisa di ATM-nya.
ada duit yang sisa di dompetnya. Sekiranya itu ada duit yang sisa, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kalau kira-kira, ya, kalau kira-kira itu duit kagak ada, itu beras kagak ada, orangnya benar-benar kagak ada, maka orang tersebut bukan lagi wajib mengeluarkan zakat fitrah, maka kudunya mah dikasih zakat fitrah. Oh, kalau ada orang yang punya kelebihan untuk Idul Fitri ataupun malamnya, maka dialah orang yang tidak wajib membayar zakat fitrah. Kalau ada kelebihan berarti wajib. Kalau nggak ada berarti nggak wajib. Lalu takarannya berapa Ustaz? Kalau untuk zakat fitrah ini. Maka dijelaskan. Wahiyya sa'un. Adapun zakat fitrah. Wahiyalan utawi zakat fitrah. Iku sa'un adalah sak-sok. Min ghalibil qutil baladihi, daripada ghalibnya makanan di dalam satu daerah. Wahiyalan utawi zakat fitrah itu sa'un satu sa'. Adapun istilah sa' wahwa arba'atu amdadin, satu sa' itu adalah arba'atu amdadin, papat piro-piro mud. Satu sa' sama dengan satu mud. Dan wal muddu anapun lan utawi sak mud iku ritlun wasulus. Satu ritel, 1 liter, dan sepertiga liternya orang Irak. Jadi satu sa' sama dengan 4 mud. Ya. Gitu ya. 1 mud ini sama dengan 1 liter sepertiga. Literan orang Irak. Lalu literan orang Indonesia segimana? Oh, 1 liter sepertiga tadi berapa Ustaz? Jam'atun bihifnati bikafaini muqtadilaini an kulli wahidin. Yang dinamakan 1 mud itu adalah dengan menggabungkan 2 telapak tangan muqtadilaini yang setara min kulli wahidin daripada saben-saben kalian semuanya. Oh, yang namanya 1 mud adalah 2 tangan kita, ya, 2 tangan kita ini dimasukin ke dalam beras. Ya. Keluar itu 2 tangan ini dari beras itu besarnya lah, standarnya orang kita. Nah, ini keluarlah, maka ini dinamakan 1 mud. Jadi kalau ditanya 1 mud berapa? Ini masukin 2 tangan kita, nah gini ya, dicanggemin, keluar. Nah, maka ini istilah 1 mud. Nabi dulu ketika di Madinah, maka untuk menentukannya, Nabi hanya bilang, ayo kalian keluarkan zakat fitrah, dan zakat fitrah itu adalah 4 mud atau 4 kita masukkan kedua tangan ke dalam syair, gandum, maka keluarkanlah itu. Nah, jadi karena beda-beda, maka diambillah satu kesimpulan. Oh, ternyata tangannya orang Arab beda sama tangannya orang kita nih. Tangannya zamannya Rasul ini beda sama orang di Hajar Asri. Maka harus diambil satu ukuran yang sama. Oh, berapa yang dinamakan 1 mud tadi? 1 mud tadi ataupun kumpulan dari 4 mud menjadi 1 sa' ini jatuh pada ukuran 2,7. Ya, 2,7 kilogram. 2,7 kilogram, ada yang menyebutnya 2,5 kilogram, 3,5 liter. Kira-kira
Jadi tadi kalau zamannya Nabi mereka ngambil dengan tangannya orang Arab 4 sok atau 4 mud tadi, ini kira-kira jadinya berapa? 3,5 liter. 3,5 liter ataupun 2,7 kilogram. Ini ukurannya, mikdarnya. Nah, adapun yang 1,3 atau 1/3 tadi, ini literan orang Irak. Literan orang Irak lebih gede daripada literan orang Indonesia. Jadi kalau di sana 1 mud itu seliter sepertiga, ya. Oh berarti hitungan di sana lebih kecil bahkan ya daripada hitungan literan orang kita. Kalau 1 mud di sana itu bisa dikatakan 1 liter sepertiga. Nah kalau kita di sini seliter, ya kira-kira seperti itulah. Karena apa? Karena 4 mud tadi jadinya 3,5 liter. Nah kemudian mikdarnya adalah apa? Mikdarnya tadi 1 sok, istilahnya 1 sok ini sama dengan 4 mud. 1 mudnya adalah 2 telapak tangan dimasukkan ke dalam syair atau tamar atau zabid. Nah, untuk jenisnya para jamaah rahimakumullah, oh ternyata tidak semuanya bisa dipakai untuk zakat fitrah. Karena tadi hadis riwayat Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW menetapkan so'an minas syair, so'an minat tamar, so'an 1 sok daripada kurma, atau 1 sok daripada gandum, atau 1 sok daripada zabid. Ini 3. Berarti kalau nyari dalil tentang beras di mana? Kalau itu dibuka hadis, maka nggak akan ketemu beras. Nggak akan ada. Karena apa? Karena hadisnya yang keluar adalah so'an minas syair, so'an minat tamar, atau so'an minas zabid. Zabid itu artinya apa? Anggur yang dikeringkan. Mau pilih anggur, mau pilih syair gandum, atau mau pilih tamar. Nah, maka kalau kita merujuk kepada hadis, hadisnya yang tadi. Tapi alhamdulillah karena kita mempelajari mazhabnya Imam Syafi'i, maka beliau ini mengkiaskan syair tadi dengan qutil balad untuk zakat fitrah adalah dengan makanan setempat. Oh karena orang Madinah di sana makannya gandum, maka disitulah keluar syair. Tapi kalau kita di Tegal Danas, di Cikarang, ini susah nyari syair, susah nyari gandum. Karena apa? Karena kalau itu gandum dibagiin belum tentu kepake. Orang Hegar asri, mah kalau belum ketemu nasi belum makan. Ya, walaupun udah makan lontong sayur, walaupun udah makan macam-macam ya, tapi walaupun itu kalau belum ketemu nasi maka belum makan. Oh, makanan pokok kami beras, makanan pokok kami nasi. Nah, maka qutil balad tadi menjadi jenis yang dikeluarkan dan dikiaskanlah oleh Imam Syafi'i bahwa ternyata apa? Oh, kami mengeluarkan zakat fitrah di mana kalau jenis makanan tersebut umum dipakainya. Kalau kita zakat fitrahnya di sini, oh pakai beras. Kenapa? Orang Hegar asri umumnya dalam 1 tahun ini makannya beras, makannya nasi. Oh kalau zakatnya di Papua, oh pakai apa? Pakai gandum mungkin di sana. Oh ada yang di Jawa Timur pakai getuk, ada mungkin. Ya, tergantung di mana kita mengeluarkan zakat fitrah. Dan umumnya orang itu sarapan, makan siang dan makan sore, ini makanannya apa? Kalau makanannya roti, zakat fitrahnya dengan roti. Kemarin kami ke Istanbul ya. Ketika kami di Istanbul, ini umumnya orang sana itu bayar zakat fitrahnya dengan apa? Dengan gandum, Pak. Ya, dengan gandum. Kalau tidak dengan gandum, di sana dengan roti.
Kalau tidak dengan roti, kan aneh ya kita bayar zakat fitrah pakai roti gitu. Apalagi rotinya roti buaya gede ya. Gitu. Panggul, nah ini bayar zakat fitrah. Nah itu kejadian kalau kita ada di luar negeri. Kenapa? Ya umumnya orang Sonoma makannya makan roti, gitu. Nah, tapi kalau roti itu dibawa ke Indonesia belum tentu kepake. Paling nggak orang-orang kota doang. Kita mah makannya makan singkong, kita mah makannya makan nasi. Ini mah berarti kalau zakat fitrahnya di Indonesia bayarnya make beras. Nah, kemudian mikdarnya sudah kita ketahui, jenisnya sudah kita ketahui. Nah, sekarang yang harus diketahui adalah apa? Adalah waktunya. Waktu pengeluaran zakat fitrah ini ada dijelaskan wayazuzu lan wenang ta'jiluha mengeluarkan zakat fitrah lebih dahulu min awali Ramadan, dari awal Ramadan. Boleh mengeluarkan zakat fitrah dari awal Ramadan. Dan ini hukumnya apa? Jawaz. Jawaz ini artinya boleh. Dari masuk awal Ramadan sampai sebelum matahari tenggelam, ini waktu jawaz. Tenggelam di akhir bulan Ramadan. Berarti tanggal berapa? 29 Ramadan. Sebelum masuk waktu asar tadi, waktu ghurub, ini waktu jawaz. Wa yasunnu, dan sunnah hukumnya antakhira, untuk mengakhirkan, antuakhara an salatil iddi, mengakhirkan sampai datangnya waktu sholat id. Berarti waktu sunnah, waktu fadilah mengeluarkan zakat fitrah adalah dari mulai tenggelamnya waktu ataupun tenggelamnya tadi akhir Ramadan, masuk awal Syawal, berarti malam takbiran. Itu adalah waktu sunnah, waktu fadilah. Dulu sahabat ketika malam takbiran sibuk ngasihin tadi syair kepada apa? Orang miskin, orang fukara. Begitu juga kalau jamaah ingin mengambil waktu fadilah, orang-orang takbiran, panitia bagi-bagiin beras. Ini waktu apa? Waktu sunnah, waktu fadilah. Sampai dia datangnya sholat Idul Fitri. Sampai dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Nah, adapun waharuma, dan haram, takhiruha an yaumihi, ditakhir sampai yaum, selesainya satu hari di 1 Syawal. Hukumnya haram kalau dia ada uzur dimakruhkan, tapi kalau memang dia santai-santai, ini hukumnya haram. Haram itu kenapa? Karena dia melalaikan kefarduannya. Keluar itu, datanglah waktu imam naik, imam sholat takbir, sholat Idul Fitri. Maka ini sudah lampu merah sebenarnya. Lampu merah. Lampu merah untuk apa? Melaksanakan sholat, melaksanakan bayar zakat fitrah. Berarti batasannya apa? Batasannya sholat. Gitu ya. Batasannya sholat. Kalau dilaksanakan sebelum sholat, maka dia zakatun makbulah. Kalau setelah sholat, dia menjadi sedekah. Tetap keterima oleh Gusti Allah, tapi orang itu tidak membayar zakat fitrah. Bayarnya apa? Bayarnya sedekah. Walaupun sama-sama beras, tapi tingkatannya beda, namanya beda. Para jamaah rahimakumullah, didasarkan dengan tadi keterangan dari Ibnu Abbas bahwa man adaha qabla shalah, barang siapa yang melaksanakan zakat fitrah sebelum sholat, maka fahiya zakatun makbulah, adalah zakat yang diterima. Wa man adaha ba'da shalah,
dan barang siapa yang melaksanakan membayar zakat fitrah setelah sholat, fahiya shadaqatun, maka dia adalah sedekah minas sedekah, daripada beberapa sedekah. Nah, para jamaah rahimakumullah, disimpulkan bahwa tadi bahwa waktu untuk melaksanakan zakat fitrah batasannya sholat. Akhir-akhir banget adalah tenggelamnya 1 Syawal. Maka ini penting nih bagi panitia. Bagi panitia, kita punya waktu untuk melaksanakan dan membagikan zakat fitrah. Jangan sampai ditakhir. Kudunya apa? Kudunya dilaksanakan, kudu beres sebelum datangnya sholat Idul Fitri. Ini yang punya tanggung jawab nih. Itu beras harus sudah sampai kepada mustahiknya, harus sudah sampai kepada orang yang berhak menerimanya sebelum diadakan apa? Sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri. Jangan sampai orang udah waktunya, udah sholat, udah selesai, 1 minggu setelah lebaran baru dibagiin tuh zakat fitrah. Ya, ini apa? Terlambat. Karena apa? Karena tadi ternyata zakat fitrah waktunya muhaddad. Waktunya terbatas. Terbatasnya kapan? Terbatasnya dari awal Ramadan sampai datangnya sholat Idul Fitri. Kalau ada uzur, dikasih waktu extension. Perpanjangan. Perpanjangan sampai apa? Sampai tenggelamnya matahari di awal Syawal. Artinya kalau memang besok lebaran, kira-kira tanggal 10, tanggal 11, jangan lewat daripada hari lebarannya. Apalagi dibagikan seminggu, apalagi dibagikan 2 minggu, apalagi dibagikan 3 minggu. Nah, ini khawatirnya orang tersebut zakat fitrahnya berubah menjadi sedekah. Karena apa? Karena tadi adanya waktu yang terbatas. Para jamaah rahimakumullah. Lalu bagaimana misalnya Ustadz? Kalau kami bayar zakat fitrahnya dengan duit. Ya. Zakat fitrah dengan duit. Ustadz, saya emang gak ada waktu lah untuk nyari-nyari beras, saya masih sibuk. Dah saya datang ke panitia, bayar zakat fitrahnya, make duit. Dah. Maka kalau mengikuti madhab Imam Syafi'i, maka kita temukan jawabannya. Di sini, kalau indah Syafi'i, ay indana, la tujzi'ul qimah. Tidak mencukupi bayar zakat fitrah biqimatin dengan qimah. Dengan nilai. Berarti kalau Syafi'i konsentrasi, tegas mengatakan bahwa zakat fitrah itu nggak bisa dengan duit. Nggak bisa dengan cek. Nggak bisa dengan voucher. Nggak bisa dengan yang nggak ada berasnya, nggak ada kutnya. Pokoknya zakat fitrah indana Syafi'iyah harus dengan apa? Dengan makanan setempat, ada wujudnya. Dah. Lalu bagaimana kalau untuk pembahasan yang terkait dengan qimah tadi, maka tidak diambil dari madhabi Syafi'iyah. Diambil dari mana? Madhabil Hanafiyah. Madhab Hanafiyah ini membolehkan seseorang membayar qimah, membayar dengan uang zakat fitrah. Zakat fitrah boleh dibayar dengan qimah. Ini madhabnya Imam Abu Hanifah. Hanafiyah. Namun harus diambil secara keseluruhan. Apa diambil secara keseluruhannya? Bahwa kalau ittiba'il imamil Hanafi harus dengan mikdarnya. Kalau mikdarnya Imam Syafi'iyah tadi berapa? 1 sok itu. 1 sok sama dengan 2,7 kilogram. Atau setara 3,5 liter. Tapi kalau untuk Imamil Hanafi, 1 sok dia pahami adalah dengan 300. Nah, kita ambil takbirnya. Ini takbir ada di dalam Syarah Muhadzab Imam Nawawi. Beliau menegaskan bahwa la tujzi'ul qimah fil fitrati indana.
Imam Syafi'iyah melalui lisannya Imam Nawawi Ad-Damashqi, beliau mengatakan, la tujzi'ul qimah, kami tidak mencukupi seseorang bayar zakat fitrah dengan qimah tadi. Indana, menurut kami Syafi'iyah. Tetapi waqala Abu Hanifah, beliau memberikan tawaran. Adapun untuk gurunya Imam Syafi'i, yakni Imam Abu Hanifah, yajuzu, membolehkan hal itu. Takbirnya di dalam kitab Syarah Muhadzab juz ke-6 halaman 113. Adapun Imam Wahbah Zuhaili di dalam fikih Islami, beliau menegaskan, kalau Anda mengambil madhab Imam Hanifah, maka ambillah secara keseluruhan. Jangan talfik. Talfik itu apa? Ini pengennya yang murah, tadi yang 2 liter atau 2,5 kg, tapi dibayarnya pakai duit. Ini namanya nyampur. Kalau itu Anda mengambil madhab Abu Hanifah, wasa'un inda Abu Hanifah, adapun menurut satu sok madhabnya Abu Hanifah, yakni samaniyatu artalin bil Iraq, adalah 8 liter Irak. 8 liter Irak ini adalah mi'ah wa salasuna dirhaman, 3.800 gram. Berapa berarti? 3.800 gram ini adalah satu sok indah Hanafiyah. Berarti kalau angan ingin membayar dirham tadi, ingin membayar dengan qimah tadi, maka kita mengambil mazhab Abu Hanafi, Imam Hanafiyah, dengan mengikuti hitungan soknya. Jadi satu sok itu sama dengan 3.800 gram. Atau kira-kira 3 kilo 8 on. Ya, maka beda di sini. Nah, 3 kilo 800 gram. 3 kilo 8 on lah gitu ya. 3 kilo 8 on. Kalau mau dibayar pakai duit. Oh, berarti akhirnya Baznas Kabupaten Bekasi menetapkan, walaupun itu beras dihitungnya 1 kilonya adalah 11.000, ada yang 10.000, ada yang 13.000, tapi kalau untuk membayar duit mak jatuhlah di angka 55.000. Ya. Karena apa? Karena Baznas ini mengikuti Bekasi berapa? Bekasi 45. Nah, tinggal dihitung. Kemarin kami mendapatkan informasinya dari 45.000-nya. Ini dikasih strip 45.000 sampai 55.000. Boleh diambil di antara ukuran itu. 45.000 sampai berapa? 55.000. Karena apa? Karena perbedaan ini diambil dari mazhabnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan 3,8 tadi. Jadi dilebihkan, bukan dihitung dari 2,5-nya. Gitunya. Nah, lalu bagaimana Ustadz kalau kita mau mengambil tadi mazhab Abu Hanifah? Yaitu, pakailah yang dengan qimah yang tadi sudah ditetapkan, dan insya Allah ini yang akan membawa kita zakat yang makbulah, zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terkait dengan pembahasan yang tadi, ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan? Ada. Dengan zakat fitrah ada. Alhamdulillah. Jadi pembahasan zakat fitrah itu sudah kita, pokoknya waktunya dari mulai awal Ramadan sampai datangnya waktu sholat. Adapun untuk jenisnya makai kutil balad dan boleh dibayar dengan uang ataupun dengan beras. Oh, kalau panitia ingin ya gitu ya. Ini menegaskan kembali, kalau panitia ada orang bayar zakat fitrah, misalnya datang ke DKM, Pak Ustadz Selamat, Pak Ustadz kami mau bayar zakat fitrah, kami adanya duit, gitu ya, kami adanya uang, maka
kalau ingin konsisten dengan mazhab Syafi'iyah, maka DKM harus berkolaborasi dengan yang jual beras. Ya. Oh, Bapak silakan beli beras dulu di sini nih. Ini ada stand orang yang jual beras. Bapak beli berasnya ke sana, antarkan beras itu ke sini. Antarkan berasnya karena kami konsisten dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Oh, berasnya silakan beli di sana, harganya silakan Anda berarti tentukan dengan tukang berasnya. Oh, berarti berasnya sekian. Kami mah taunya ada beras aja di sini. Gitu. Kami taunya ada beras. Nah, karena apa? Mazhab Imam Syafi'i harus memakai beras gampangnya. Tapi kalau kita ingin tadi mengikuti, oh boleh nih mazhabnya Abu Hanifah kita pakai. Oh yaudah silakan. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Untuk keluarga kami bagaimana? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an ailati, keluarga kami. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fardhan lillahi ta'ala. Bayar semuanya, selesai. Oh, tinggal surat penerimaannya. Nah, duitnya ini kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah boleh dipakai apa aja. Boleh dipakai untuk dibeliin gula, sembako dan lain sebagainya, yang penting mah dibagiin. Ya. Nah, kemudian yang tidak boleh adalah, oh, nih Ustaz kami apa? Kami pengen bayar zakat fitrah. Ini yang nggak boleh, yang nggak boleh itu apa? Ini duitnya dipakai untuk ngebeli beras orang yang zakat fitrah. Atau zakatnya diambil, oh no ada beras no, udah pakai itu aja sini. Padahal ini zakat fitrah orang. Gitu ya. Zakat fitrah orang diambil lah dibawa ke depan. Ayo dah, nih pakai yang ini. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi lillahi ta'ala. Padahal menjual belikan daripada beras zakat fitrah tidak boleh. Karena apa? Karena ini adalah mustahiknya, bukan mustahik kita, tapi mustahik orang lain, mustahik para masakin dan fuqara. Jadi jangan sampai kita memakai cara yang salah. Kalau tadi kita akan menerima zakat fitrah, boleh nih pakai beras yang belum dizakatin. Dibawa ke sini, yang udah zakatin taruh di sono. Gitu ya. Jangan sampai ini yang udah dizakatin punya orang lain dipakai lagi. Jangan sampai ini beras dijual lagi, gitunya. Karena apa? Karena bukan mustahiknya. Adapun panitia termasuk daripada golongan yang boleh mengambil daripada zakat fitrah. Namun batasannya ini adalah tidak lebih daripada 1/6. Ya. Kenapa? Karena contoh misalnya di sini adalah innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wa mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. 8 golongan yang menerima zakat fitrah. Nah, adapun yang amil, panitia ada berapa jumlahnya? 20 orang, Ustaz. Maka 20 ini diambil jatahnya berapa? 1/6 daripada pembagian seluruhnya. Nah, kiranya ini sajalah yang dapat kita sampaikan. Mugi ada yang mugi kita bisa mengambil penjelasannya. Dan sebelumnya ada yang ingin tanyakan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina wa huwa yukabihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka tamaman ni'mah wa dawamal 'afiyah wa husnal khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.